Welcome to Wairebo. Ada perjalanan yang bukan sekedar tentang tujuan. Wow, seger banget. Di balik gunung, kami menemukan sebuah desa yang menjaga warisan selama ratusan tahun. Hingga perjalanan kami menuju ke sebuah tempat yang bahkan jarang terdengar namanya. Melihat pesona pulau cantik dari atas mercusuar. Dua tempat, dua cerita, satu perjalanan. Dari Wairebo ke Nucha Molas. Dalam episode sebelumnya, kami melakukan island hopping di Labuan Bajo. Habis dari pantai, saatnya kami ke gunung. Kali ini kami akan bergerak ke timur untuk menuju Kabupaten Manggarai. Nah, yang nemenin sekarang udah ganti. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat datang di Flores, tepatnya di Labuan Bajo. Perkenalkan, nama saya Vicky. Saya yang akan menjadi guide abang selama trip 6 hari 5 malam di Flores. Ya, tepatnya overland. Ya, dan saya bukan sendiri. Ya, saya bareng Bang Rino. Ya, sebagai driver kita selama 6 hari 5 malam. Selama trip di Flores. Jadi saya harap kakak-kakak dorang selama 6 hari 5 malam bareng kita itu happy-happy ya. Karena kita tripnya itu bareng Happy Bajo, jadi di-happyin aja. Yeay! Di sana kami mau mendatangi sebuah desa adat yang letaknya ada di atas gunung, Desa Wairebo. Wah, kami excited banget karena udah banyak nyari tahu tentang desa ini. Kami udah gak sabar buat sampai di sana. Perjalanan dari Labuan Bajo ke sana sekitar 130 km. Kalau pakai mobil kayak gini bisa sampai 5 jam. Kami pakai mobil rental. Harga sewa mobil di sini antara 700.000 sampai 1,5 juta per hari, tergantung jenis kendaraan. Kalau mau hemat bisa pakai Damri. Biayanya sekitar 60.000 sampai 100.000. Mobilnya bisa kita temui di Bandara Labuan Bajo dan akan berhenti sampai Dintor, desa di dekat Wairebo. Kami melintasi jalan di pinggir laut. Semakin ke dalam, jalanan makin gak bersahabat. Kami melewati jalanan yang cukup rusak untuk menuju ke desa Dintor. Desa ini adalah desa di pinggir pantai sebelum mulai mendaki ke Wairebo. Beberapa jalan terputus karena masuk ke aliran sungai kayak gini. Sayang banget ya, pemerintah belum menyentuh daerah sini. Padahal ini jalur untuk ke lokasi wisata kelas dunia loh. Habis ini kami disuguhkan pemandangan yang indah. Pulau Nucha Molas kelihatan dari sini. Pengen juga main ke pulau itu, tapi sempet nggak ya? Sampai juga di Desa Dintor. Di sini kami akan istirahat dulu dan makan siang sebelum mendaki. Banyak juga wisatawan yang makan siang di sini. Ada beberapa dari mereka yang sudah turun dan ada juga yang baru mau naik ke Wairebo kayak kami. Dari sini kita bisa melihat Pulau Nucha Molas yang cukup jelas. Duh, gatel banget pengen kesana juga. Dari Dintor, kami harus ke Tourist Information Center yang tak jauh dari sini untuk registrasi sebelum naik ke Wairebo.
Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di Pusat Informasi Werebo. Nama saya Onis, saya putra asli dari Werebo. Saya sudah yakin tadi untuk informasi umumnya sudah diorganize oleh tour guide-nya. Di sini saya hanya menjelaskan beberapa informasi dan aturan yang ada di Werebo. Yang pertama, kakak tidak boleh menggunakan pakaian yang terbuka selama berkunjung ke desa adat Werebo dan juga selama beraktivitas di desa adat Werebo seperti celana pendek atau baju pendek. Itu untuk menjaga kearifan lokal kita yang ada di Werebo. Dan yang kedua, jika ada ini nanti oleh-oleh yang mau diberikan kepada anak-anak di Werebo seperti permen, mainan, atau uang, mohon jangan diberikan secara langsung kepada mereka. Minta bantuan kepada tour guide-nya atau kepada tim kita yang ada di atas. Itu supaya pola pikir anak-anak di Werebo atau karakter mereka di masa depan itu tidak akan menjadi orang minta-minta. Dari pos registrasi ini, kami akan bergerak menuju pos ojek Desa Denge. Desa ini menjadi pintu gerbang utama untuk menuju kampung adat Werebo. Kami harus naik ojek untuk menuju ke gerbang pendakian. Jalanan menuju ke sana masih belum bisa dilalui mobil. Tarif ojek untuk pulang pergi biayanya 100.000 per orang. Kita naik ojek berapa lama ini, Bang? Naik ojeknya 10 menit, Pak. 10 menit ya? Ya. Udah mulai gerimis ya? Ya, Hujan terus setiap hari di sini? ya selama ini hujan sih. Paling hujan sih pas sore-sore, Pak. Oke. Ya. Wih, ada bule jalan kaki nih. Karena bule sih suka jalan kaki. Iya, mereka biasa toh. Biasa, ya. Ini adalah pos 1 pendakian menuju Werebo. Cuaca gerimis saat itu. Kami harus memakai jas hujan saat mulai mendaki. Dari pos 1 ke pos 2 tidak terlalu jauh. Sekitar 10 menit kami sudah sampai di pos 2. Akhirnya nyampe juga di pos 2. Kira-kira dari pos 1 ke menuju ke pos 2 itu sekitar 400 meter. Lumayan ngep. Ini pengalaman pertama soalnya, apalagi pos operasi tulang belakang. Masih lanjut ke atas habis itu. Yuk. Ayo deh. Dari pos 1 sampai ke pos 3, jalanan udah rapi kayak gini. Bebatuan disusun seperti ini biar para pengunjung lebih nyaman. Wah, akhirnya bisa ngajakin istri saya hiking. Kesampaian juga. Tapi kalinya hiking langsung ke Werebo. Bonusnya luar biasa, di atas pemandangannya indah banget. Jadi mungkin worth it ya nanti sayang, capek-capek. Untung sayang sabar nemenin aku. Aduh, kita pelan-pelan. Ini kita mau ke pos 3 ya. Licin ya, ini jalanannya itu jalanan yang apa ya, bikinan orang warga sini, bebatuan yang ditata rapi gitu. Jadi kalau air hujan kena tumbuhan, terus kena bebatuan, jalurnya jadi licin. Jadi harus hati-hati di sini. Jalan setapak kayak gini mungkin sampai pos 3 kalau nggak salah ya. Saya pernah ke sini sekitar 4 tahun lalu. Banyak sekali perbaikan di sini. Jalurnya udah kayak gini, sayang? Ini sudah. Enggak, pas 4 tahun lalu. Ya, Udah. Oh. sudah. Oke. Sudah. Cuman nggak tahu, kayaknya lebih panjang lagi ini, berpanjang. Emang kalau udah ke sana jalurnya gede? Enggak, lebih kecil. Oh. Oke. Ngos-ngosan juga nih bawah kamera sambil jalan. Oke. Wah, Atala udah ngebut aja ninggalin kami berdua. Gak apa-apa lah, asal dia sendirian aja. Wah. Tuh, nih jalannya udah mulai tanah. Ya. Jadi setelah pos 3, jalannya udah mulai berubah jadi jalan tanah. Nggak kayak tadi bebatuan yang ditata sama warga. Lebih enak yang ini ya sayang kayaknya. Kalau aku lebih enak ini, nggak licin. Lebih ngegrip.
karena aku pakai trackball. Jalanan mulai menanjak. Medan tanah berbatu mendominasi jalur ini. Lumayan berat juga, tapi di tengah perjalanan ada air terjun kecil yang menyegarkan. Wow. Wow, air terjun. Ternyata trekking semenyenangkan ini. Di tengah-tengah kita masih bisa lihat pemandangan yang super amazing. Medan semakin menanjak, tapi buat aku yang baru pertama kali hiking, ternyata aku mampu sampai di sini. Buat kamu yang bawa banyak barang, bisa pakai porter. Biayanya 250.000 per orang untuk pulang pergi. Oke, kita baru sampai di ketinggian 1016 mdpl. Kita udah tiba di pos 4. Dari tadi aku amazing sih ngelihat sepanjang jalanan menuju pos 4 ini aku nggak lihat sampah sama sekali. Karena kalau suami aku cerita kalau dia trekking di sepanjang jalur Pulau Jawa itu katanya banyak sampah, tapi di sini enggak. Di sini kayak bersih banget dan aku amazing. Nah, kalau kayak gini sih udah pasti mereka menjaga kebersihan mulai dari masyarakatnya, turis lainnya, dan juga wisatawan yang ke Wairebo. Nah, buat kalian yang mau ke sini, sama ya, harus jaga kebersihan, gak boleh buang sampah di jalur trekking supaya tetap terjaga kebersihannya. Jalan yuk, sayang. Ayo, kita mau ke pos 5. Aku udah gak sabar, pengen nyampe atas. Ya, cepet rebahan ya. Enggak, enak aja. Aku pengen lihat Wairebo. Pokoknya semua akan terbayar setelah sampai di atas. Pemandangan indah memanjakan mata. Sampah di lokasi wisata memang menjadi masalah di mana-mana. Butuh peran dari pengunjung dan pengelola agar jalur tetap bersih dan lestari. Makin ke atas, udara rasanya makin dingin. Tapi karena kami terus bergerak, jadinya nggak terlalu dingin. Buat kamu yang nggak tahan dingin, bisa bawa jaket ya. Akhirnya udah nyampe pos 5. Udah nggak sabar karena dari pos 5 menuju Wairebo udah tinggal dikit lagi. Lanjut aja yuk, biar cepet sampai. Tunggu aku. Ini udah nurun ya. Setelah trekking panjang tadi naik terus, ini kita menurun. Mungkin apa? Nggak tahu sih. Masih ada 2 pos lagi tadi. Iya, masih ada 2 pos. Seingatku sih nggak terlalu jauh, tapi yang jelas turun terus, enak. Naik-naik. Kalau ada pun sedikit, nggak kayak tadi. Anyway, anak kami udah duluan. Entah gimana. Ninggalin sama guide. Mentang-mentang atlet. Dia ninggal-ninggal nih. Salah! Ternyata menuju pos 6 ini juga nggak terlalu jauh. Gak sampai 15 menit kami sudah sampai. Wah, di sini ada gardu pandang. Wah, kita udah nyampe pos 6. Di sana ada naikan. Kita lihat yuk di atas ada apa. Wow. Itu bukan sih? Dari sini kita bisa lihat kampung adat Wairebo, lihat tuh di situ. Wow, amazing. Gak nyangka aku bisa nyampe sini. Perjalanan tinggal sebentar lagi sampai ke Wairebo. Atala di mana ya? Atala ternyata udah sampai duluan. Dia udah sampai di pos 7.
Jadi ini adalah, jadi karena kita udah mau masuk pedesaan Wairebo, jadi hal pertama yang kita harus beritahu mereka itu, ya kita harus mukul pentungan ini biar mereka tahu ada orang yang datang gitu. Jadi mereka nanti persiapkan semua di bawah. Nah, jadi ini adalah nanti adalah pukulnya 3 kali, agak kencang ya, biar nanti mereka dengar di bawah. Oke, 3 kali adalah. Nah, cakep. Wah, Atala udah lebih dulu sampai. Kami masih tertinggal di belakang. Gak apa-apa deh, nanti kami akan ketemu juga di Wairebo. Untuk ukuran aku yang baru pertama kali trekking, aku nggak ngerasa capek sama sekali karena di sini banyak spot-spot yang benar-benar menarik. Di depan ada air terjun, kayaknya aku mau cuci muka dulu karena bentar lagi kita mau nyampe ke kampung adat Wairebo. Mana ini saya? Segar banget airnya, dingin. Wow, segar banget. Oke, teman main, kita lanjut perjalanan lagi karena abis ini kita udah deket ke kampung adat Wairebo. Aku nggak sabar banget nyampe sana. Yuk. Nah, sayang. Ya. Sayangku, lihat nih, ada kebun kopi di sini. Jadi tuh apa ya? Mereka tuh punya komunitas kopi. Jadi, nanti di kampung kita bisa cobain kopi. Jadi, bentar. Kopi Flores kan terkenal ya? Iya. Kopi Wairebo. Bayangin, kita jauh-jauh ke sini bisa menemukan cita rasa Indonesia yang spektakuler. Jadi kemarin wisata ke Wairebo sempat ditutup karena longsor. Jadi dibuat jembatan ini. Sempat sedih sih kayak nggak jadi kesini, tapi akhirnya tanggal 25 Mei udah dibuka kembali dan kita juga bisa lewat jalur yang normal. Sampai juga di tempat yang kami impikan. Inilah Desa Wairebo. Hari sudah mulai gelap. Kami harus bertemu tetua adat dulu, sebelum beraktivitas dan bergabung dengan wisatawan lain yang sudah sampai duluan. Aktivitas dokumentasi di kawasan Wairebo belum diizinkan sampai kami mendapat penyambutan oleh tetua adat di sini. Setelah sesi penyambutan selesai, kami segera bergabung dengan yang lain. Rupanya tiap ada tamu yang datang, ada orang yang bercerita tentang Wairebo. Kami ikut mendengarkan ceritanya. Beberapa wisatawan bertanya tentang hal-hal yang ada di sini. Dengan orang luar harus keluar dari sini, atau mungkin yang laki-laki dia menetap di sini. Kalau menikah dari orang luar dia harus menetap di sini atau bagaimana? Keluarga dari sini sekitar 150 kakak. Menarik banget nyimak cerita dan kebiasaan warga Wairebo. Banyak pengetahuan baru yang kami dapatkan di sini. Tak lama setelah sesi ini selesai, kami akan makan malam. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Kami udah lapar banget. Trekking tadi cukup nguras energi. Ini udah malam, kita makan malam setelah tadi dengerin storytelling. Saya mau sayur nggak ini? Di sini menunya ada sayur daun singkong, telur rebus, dan bakwan. Menu sederhana yang bikin kami kembali berenergi. Dari makanan ini kita diperkenalkan tentang kesederhanaan. Bagaimana masyarakat Wairebo menggantungkan hidupnya dengan alam. Dengan mengambil sumber daya yang ada di alam sekitar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di rumah adat Wairebo, semua wisatawan berkumpul jadi satu untuk bermalam. Sudah disediakan tempat tidur yang nyaman dan hangat kayak gini. Semua berkumpul jadi satu tanpa perbedaan di sini. Di sini juga ada warung kopi. Jujur aja kami belum terlalu kenyang dengan makanan tadi. Selain karena banyak energi yang terkuras saat mendaki ke Wairebo, udara di sini juga cukup dingin. Jadi kami jadi cepat lapar lagi.
Tadi abis makan malam kita mandi dan airnya dingin banget. Makasih. Berhubung di sini dingin banget, jadi kita makan lagi yang hangat-hangat. Makan mie rebus. Desa Wairebo ini berada di ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut. Pantas saja kalau malam jadi dingin banget. Warkop ini menyediakan wifi juga pakai Starlink. Kita bisa beli kuota di sini. Beberapa wisatawan dan guide juga pada nongkrong di sini. Sembari menikmati hawa dingin, mereka bercanda tawa berbagi cerita. Pagi yang cerah, sinar mentari menyusup masuk dari jendela. 7 rumah adat Wairebo baru bisa kami lihat pagi ini. Saat ini kita berada di salah satu negeri di atas awan. Welcome to Wairebo. Saya bisa lihat di sini ada rumah adat yang berjumlah 7. Dia namanya Baruniang, di mana rumah-rumah ini dia ngelilingin satu altar yang disebut juga dengan compang. Terus yang tengah itu rumah utama yang paling gede ya. Iya. Jadi kemarin itu kita agak kemalaman. Terus dan kita belum bisa ngambil gambar pas sore kemarin karena harus minta izin dulu sama tetua adat di sini. Kita disambut dan setelah kita diterima baru kita boleh ngambil gambar. Dan disinilah makanya kami sekarang pagi-pagi akhirnya bisa mengambil gambar yang begitu indah. Sayang, pertama kali kesini gimana? Amazing. Ini pertama kali aku ke tempat yang wow. Dan pertama kali aku trekking. Dapat bonus langsung. Wow. View yang cukup menakjubkan. Oke sayang, kita sekarang lagi berada di samping batu leluhur yang disebut dengan compang. Nah kalian kalau mau ke sini nggak boleh loh foto-foto di atas sini ya. Jadi hanya boleh di sekitarannya aja. Sama di sini tuh hebat banget ya. Jadi segala pendapatan yang masuk dari turis itu dikelola dengan baik. Bisa untuk sekolah, bisa untuk orang yang sakit, dan juga mereka mengelolanya untuk pembangunan ketika rumah-rumah ini sudah rusak dan mereka akan renovasi. Biayanya luar biasa. Rumah di Jakarta kalah 1 miliar. Bayangin, 1 miliar itu bisa apa? Karena kenapa bisa mahal kayak gitu? Biaya mengangkat kayunya, bahan bangunannya ke sini tuh yang bikin repot. Karena di sini tidak tersedia, makanya diambilnya dari bawah. Dan itu cukup amazing sih waktu pas kemarin dijelasin. Bener pembagian tuh kayak 10% untuk pendidikan, 10% untuk biaya sakit, 25% untuk biaya renovasi, dan itu benar-benar dikelola dengan sangat baik. Karena mereka di sini per 15 tahun itu harus renovasi rumah secara bergiliran. Tujuannya apa? Supaya generasi turun-temurun mereka itu tetap tahu bagaimana cara membangun rumah adat Wairebo. Ya, jadi di sini tuh rumah ini ada Baruniang. Ini ada 5 tingkat. Yang pertama lantai 1 disebut dengan lutur. Dia itu tempat berkumpulnya para keluarga besar di bagian bawah lantai 1. Dan untuk lantai 2-nya disebut dengan lobo. Itu untuk menempati kayak bahan pangan untuk harian mereka. Kayak apa tuh? Gitu, Padi kayak gitu-gitu ya? padi, kopi, tapi yang kering-kering bukan yang fresh. Terus kalau untuk yang ketiga itu lentar. Nah, lentar itu dia itu tempat menyimpan bibit-bibit tanaman. Oh, bibit Gitu. juga. Iya, Kirain bibit cuman. juga. Terus yang keempat itu lemparae. Lemparae itu dia tempat penyimpanan makanan di mana kalau rakyat di sini atau warga di sini gagal panen. Jadi ambil dari situ. Dan yang terakhir yang 5 ini namanya Hengkang Kode. Nah, itu yang altarnya mereka. Jadi tempat naruh kayak buat leluhurnya mereka lah. Kalau Ini misalnya sesembahan. sesembahan. Jadi kan rumah ini tuh cukup unik juga sayang. Jadi rumah ini tuh nggak pakai perekat loh. Jadi dia tuh dari kayak tumpukan-tumpukan, jadi kayak kayu worok. Kayu yang disusun dan bisa saling terikat. Bener, kayu worok sama bambu. Nah, ngikatnya sendiri tuh pakai tali rotan. Tali rotan sama tumpukan kayu-kayu. Nah, untuk atapnya nih, kalau dilihat atapnya ini itu dia dari daun
ijuk. Hmm. Iya, dari daun ijuk. Tebalannya bisa sampai 30 sampai 50 cm. Wah, anti bocor-bocor. Bener. Jadi kalau rumah ini udah kebangun, itu tadi kita harus ngasih sesembahan di lantai 5 tadi. Nah, kalau ini ya dibangun di pertama kalinya kita harus ada ritual di lantai 5. Dan kalau masuk ke dalam, Hmm. itu ada perapian kan, Hmm. yang kemarin pas kita seremoni. Mm-mm. Nah itu asapnya tuh dibutuhin supaya rumah ini tuh awet Iya, iya. gitu. Dari asapnya jadi semuanya jadi menghitam natural seperti ini ya. Dan mereka tuh uniknya mereka ini ya sudah mempersiapkan sistem itu, guys. Jadi kayak apa ya, tempat penyimpanan, tempat bermukim, bahkan bibit dan bahkan bahan makanan ketika gagal panen pun mereka sudah siapkan itu. Jadi mereka bisa bergantung sama alam. Luar biasa. Di Wairebo ini ada komoditas andalan yang jadi tambahan pemasukan warga di sini. Ini dia kopi khas Wairebo. Kebanyakan kopi di sini jenisnya Arabica yang cocok ditanam di dataran tinggi dengan suhu yang sejuk. Buah kopi dipetik langsung oleh petani. Banyak petani melakukan petik merah, yaitu memanen buah yang benar-benar matang untuk menjaga kualitas rasa. Setelah diproses, biji kopi dijemur menggunakan sinar matahari hingga kadar airnya sesuai. Untuk penyimpanan dan pengolahan berikutnya. Halo Ibu. Iya. Ibu ini lagi ngapain? Lagi jemur kopi. Oke, ini kopi prosesnya gimana sih Bu sampai kopi jadi dan bisa dijual? Kopinya ini kita petik cari yang merah. Terus habis itu kita giling. Habis itu sudah giling kita cuci sampai warnanya ini putih. Habis cuci kita jemur lagi. Ya. Jemurnya sampai kulitnya itu agak kelupas gitu. Iya. Terus habis itu kita tumbuk bijinya, tumbuk ininya. Nah, jadi kopi biji. Habis tumbuk, kalau kita buat kopi yang itu kopi tepungnya itu kita sangrai. Sangrainya iya. Sangrainya itu 30 menit. Nah, 30 menit kita sangrai baru kita tumbuk jadi yang bubuknya. Baru Iya, di-packing. baru bisa kita putar, baru kita minum gitu. Iya, lama prosesnya Bu. Lama ya? Iya, Kalau ini jenis kopi apa Bu? ini Arabica. Arabica. Di sini Iya. yang paling favorit itu ya? Paling banyak? Enggak juga? Serasi sih. Oke. Iya. Ini biasanya berapa jam kita jemur kayak gini? Kadang kalau cuaca bagus sih 5 hari. Kalau tidak iya. Lama. Iya. Oke. Boleh coba? Oh iya. Kita coba. Iya. Coba jemur kopi. Ini diratain gini aja. Iya, diratain biar cepat kering. Oke, berarti ini kalau belum 5 hari tapi hujan besok Iya. lanjut lagi ya? Iya. Oke. Jadi ini Pengaruh masih setengah cuacanya. kering. Kalau mau ngeringin kopi kayak gini butuh 5 hari kalau cuacanya bagus. Kalau ini belum ya Bu ya? Iya, ini masih keras kulitnya. Jadi ditandanya dia udah waktunya siap untuk disangrai itu kalau ini ya Iya, kulitnya. kulitnya. Kalau kita tumbuk itu kulitnya terlepas. Kalau ini udah belum? Belum. Iya. Kenalan. Kel. Nih, siapa? Igo. Siapa? Jericho. Kamu? Al. Berapa umurnya? 9. Kamu? 4 tahun. Jericho? 7. 15 tuh. Kamu sama kayak Atal, hampir sama. 11 tahun. Dia mau naik kelas 6. Wow. Di dalam Baruniang juga ada beberapa souvenir yang dijual untuk wisatawan.
Di sini untuk warga Wairebo sendiri untuk mata pencarian utamanya yaitu adalah berkebun, Iya. berkebun kopi, Kopi, cengkeh, cengkeh, sama vanili, umbi-umbiannya. umbi-umbian. Selain itu juga menenun juga. Iya. Nah, bisa ini apa? Ini namanya sarung. Ini sempak kalau bahasa kalau sini. Sempak. Sempak. Oh, sempak. Ya. Oke, motif khas ini tuh yang mana ya? Yang khas ini. Oh, ini yang khas. Ya. Kalau untuk harganya, Ini harganya 600. oke. Kalau yang ini? Ini 800. Nih. Ini kan aku lihat ada 2 kopi nih. Apa bedanya kopinya yang atas sama yang bawah? Di bawah. Kalau kalau yang ini Bu, itu dari kotoran hewan luwak Oh, luwak. asli sini. Asli Ya. sini. Ya. Katanya di sini luwak itu hewan yang sakral ya? Iya kan, sakral. Ya bisa dimakan, bisa dibunuh. Oh, jadi Misalnya dia itu apa namanya ada pencurian telur atau pencurian ayam gitu bisa kita bunuh. Luwak. oke. Kalau yang ini sendiri apa? Ini rasanya itu agak asam sedikit. Bu. Ini Arabica, Robusta. 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 Ya, kalau Arabica ini. Oke, bedanya apa nih Arabica sama Robusta ini? Ini tidak ada rasa asam, kalau ini asam. Kalau Ini apa? ini tidak ada rasa asam. Oh, oke. Kalau ini asam kalau. Kalau tempat nanamnya sama atau Ya, beda ketinggian? sama. Berat banget ninggalin kehangatan Wairebo. Warganya yang ramah membuat kami betah di sini. Wairebo Halo teman main, hari ini kita mau lanjut ke Nuka Molas. Oke, kita siap-siap turun ya. Ya, Let's go. Jalan. Ternyata trekking turun lebih menyenangkan karena aku bisa lari. Perjalanan turun akan jauh lebih cepat. Karena habis ini kita harus ngejar waktu untuk melihat Pulau Nuka Molas. Yes, Nuka Molas. Rasa penasaran kami akan terbayar. Kami akan ke sana via Desa Dintor. Dari Dintor kami akan menyeberang. Kita harus sewa perahu nelayan untuk menyeberang ke sana. Harganya variatif ya, antara 600 sampai 800 ribuan per perahu. Tergantung jumlah penumpang dan ukuran kapal. Stiku. Oke, jadi kita mau nyebrang ke Nuka Molas, tapi karena kapalnya nggak bisa nyampe pinggir, jadi kita harus naik styrofoam. Styrofoam ini maksimum 2 orang, jadi kita ditarik ke kapalnya. Wah, agak deg-degan juga nih, soalnya berombak banget. Takut terhempas dan jadi basah kuyup semua. Akhirnya kami berhasil naik ke perahu. Saatnya berangkat. Waktu tempuh ke Nuka Molas sekitar 1 jam. Kalau diamati dari jauh, pulau ini seperti bentuk perempuan yang sedang tidur. Ada cerita di balik keindahan pulau ini. Konon katanya ada seorang putri raja yang sangat cantik, patah hati karena pria yang dicintainya menikah dengan perempuan lain. Dia memilih menyendiri di gunung sampai akhirnya tertidur untuk selamanya. Sejak saat itu, masyarakat percaya pulau ini adalah sang putri yang sedang beristirahat dalam tidur abadinya. Dalam bahasa Manggarai, Nuka berarti pulau, sementara kata Molas berarti perempuan muda yang cantik. Karena itu, banyak orang mengartikan nama Nuka Molas berarti pulau gadis cantik. Akhirnya sampai di titik pemberhentian Nuka Molas. Ini dia Pantai Lowong. Sekali lagi kami harus naik gabus untuk merapat ke pantai. Pegangan nak, pegangan nak.
Duh, deg-degan lagi deh. Setelah berhasil mendarat, kami akan ke objek ikonik pulau ini, yaitu mercusuar. Kita harus bayar 50.000 per orang untuk masuk area ini. Kami harus berjalan kaki ke mercusuar. Kurang dari 10 menit sih katanya udah sampai. Bunda, ini kita mau kemana? Kita mau ke mercusuar, nah. Dari sana kita bisa ngeliat seluruh pulau di sini. Tapi kita harus jalan kaki dulu ke sana. Oke. Yuk. Wah, mercusuarnya tadi nampak jauh sekali dari laut ya. Ternyata cuma 7 menit jalan kaki dari tempat tadi kita turun. Berapa usianya ini? Ayah Bunda boleh nggak ke atas? Boleh kayaknya sih, kita coba lihat yuk. Hati-hati, hati-hati. Wow. Bangunannya udah agak lama ya, sayang banget nggak terawat gini. Kami harus menaiki anak tangga untuk menuju ke atas. Untuk menuju puncak mercusuar itu kira-kira ada 6 lantai dengan masing-masing 20 anak tangga. Yuk kita lanjut lagi ke atas. Ini tantangan terakhir sebelum menuju puncak. Tapi sampai atas akan membayar karena dari atas kita bisa melihat seluruh pulau Kamolas. I hate stairs. Aduh, mana ini miring sini lagi. Ini kayak climbing. Tolong. Takut banget atas. Licin. Mau ke atas lagi? Oke. I'm good. Duh, kram. Wah, pemandangan 360 derajat bisa dilihat dari sini. Kita bisa lihat Laut Sawu, garis pantai Flores, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di sini cocok banget buat nikmatin sunset atau sunrise karena minim polusi cahaya. Mercusuar ini belum banyak yang tahu karena emang posisinya tidak terlihat dari Desa Dintor di seberang. Jajaran perbukitan yang indah menjadi panorama magis buat kami. Gak bisa berkata-kata lagi, Masya Allah. Pantai dengan pasir putihnya dan lautan biru membentang luas bikin kami jadi berat ninggalin pulau ini. Sayangnya waktu kami gak cukup banyak. Kami harus segera kembali ke daratan Flores karena perjalanan ke destinasi selanjutnya menanti. Next, kami akan terus ke arah timur menuju Ruteng, Ngada, hingga finish di Ende. Ikuti terus perjalanan kami ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.